Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back for update altcoin. Kita bakal update salah satu coin yang top 10 ya, setelah beberapa koin-koin lainnya, yaitu Polkadot, karena ada beberapa yang menurut saya cukup menarik. Terutama kita perlu mempertimbangkan ya area-area yang bisa dikonsider sebagai area yang dalam tanda kutip cukup murah buat teman-teman pencinta Polkadot yang mau melakukan akumulasi. Dan tentu saja disclaimer ya, karena transaksi beli itu semua bergantung dari masing-masing, tangan masing-masing, decision masing-masing, dan handphone masing-masing. Jadi kita bakal bahas aja lebih ke arah technical analysisnya dan bagaimana kira-kira kalau saya pribadi mungkin akan bereaksi seandainya melihat kondisi-kondisi market tertentu. Nah, before kita masuk ke dalam kontennya, saya pengen sampaikan selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang bergabung di Advance Group bulan Juni. Dan buat yang belum bergabung, masih ada kesempatan sampai besok, karena besok pendaftaran kita close. Buat teman-teman yang mau gabung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, kolom deskripsi di setiap video saya ada. Nanti besok mungkin terakhir masih bisa diakses, tapi kalau misalkan sudah lewat besok, itu sudah tidak available. Dan kalian bisa klik link tersebut. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung kontak ke adminnya aja di sana. Yang pasti ekspektasi saya ya, saya ngomong dulu buat teman-teman yang penasaran isi Advance Group, itu adalah teman-teman sekalian bisa memanfaatkan outlook yang saya share beserta dengan bagaimana cara saya menyikapi market. Ya, lebih kurang teman-teman yang udah gabung di grup Telegram harusnya dapat bayangan ya, kira-kira itu yang akan saya lakukan. Dan ya mostly-nya pada beberapa koin sekaligus sih dalam sehari. Jadi kita juga ada live sessionnya, kita bisa ngobrol di sana, bisa diskusi. Jadi at least harapan saya ya, kalau teman-teman gabung di Advance Group, kualitas trading teman-teman tuh bisa lebih di up lah. Dalam artian di sini ada guidance, kita bisa sama-sama bertukar pikiran, dan yang pasti ekspektasinya adalah teman-teman bisa lebih baik dan meningkatkan level dalam melakukan analisa serta tradingnya ya. Itu aja mungkin sedikit intro dari saya seputar Advance Group, karena masih banyak juga yang nanya, padahal di situ sudah ada loh ya. Kalian bisa lihat juga di sini. Ini udah ada link perkenalan Advance Group. Kalian tinggal lihat aja di sana. Tapi ya kadang-kadang orang malas baca, kadang-kadang orang malas lihat ya. Jadi ya udah, kita sampaikan lagi lah gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam update untuk daily-nya Polkadot ya. Kenapa? Karena ya seperti biasa kita perlu lihat gambaran besarnya. Apalagi kalau teman-teman tipikal investor, pasti harus banget gitu loh memberikan penilaian berdasarkan time frame yang besar, supaya ada gambaran kira-kira idealnya melakukan akumulasi itu di mana gitu loh. Ini kadang kebanyakan trader pemula saya lihat kesalahannya tuh di sini, ngelihat tiang panjang, ngelihat dump padahal nggak terlalu dump. Itu biasanya berdasarkan time frame yang kecil-kecil seperti 5 menit, 15 menit. Itu jatuhnya itu kayak, kalau saya bilang sih ya kayak transaction di binary options ya. Karena ya sebenarnya nggak salah ngelihat time frame kecil, tapi kalian harus tahu dulu posisinya gimana gitu loh. Bukan invest terus lihatnya time frame kecil. Invest itu idealnya lihat time frame yang besar, dan minimal ya time frame daily kalau mau invest gitu. Nah, ini saya quick recap sedikit. Intinya Polkadot itu memang masih dalam situasi tertekan. Kita sama-sama lihat ini adalah major trend line yang terbentuk pada saat bull run di 2020 akhir sampai 2021 ya. Akhir masih di atas area tersebut, dan di 2022 ternyata tidak mampu dipertahankan ya pada saat mini crash terjadi pada market crypto. Terus kita lihat dia juga sudah posisinya sudah retest terhadap trendline tersebut. Jadi kalau saya bisa katakan sih ini sudah confirm sekali ya. Nah, at some point sebelumnya kita ngelihat sempat terbentuk semacam descending triangle, tapi seperti yang saya katakan ya, jangan terlalu berasumsi atau berspekulasi. Kadang-kadang ini juga merupakan kebanyakan kesalahan trader juga ya. Dia lihat descending triangle, kalau berdasarkan teori itu cenderung bearish, jadi langsung siap-siap untuk short. Padahal kita belum lihat dia break, dan akhirnya ya analisa atau spekulasi itu menyebabkan kerugian gitu ya. Itu adalah satu hal yang cukup sering terjadi. Nah, sampai pada akhirnya dia membentuk semacam kita bisa consider ini ya
lebih ke arah sideways ya. Pada akhirnya yang menyebabkan Polkadot drop lumayan signifikan itu adalah Bitcoin juga, beserta dengan double top yang terbentuk ya pada saat dia bergerak sideways di sini. Dan saat ini kalau kita lihat, ini Polkadot udah lumayan tertekan dan sekarang berada di kisaran area 9,4 dolar. Nah, ada satu pertimbangan yang saya lihat di sini sebagai potensi area dia bisa wajib dipertahankan lah kalau saya bilang ya, yaitu area yang saya pertimbangkan sebagai area bullish order block, dan itu di kisaran range 7 dolar. Kenapa? Kalau kita lihat sebelumnya di sini terdapat order ya. Sebelumnya merupakan resistance juga dari pergerakan kisaran 30 Agustus. Lalu pada saat dia berhasil di break, kita lihat semacam retest yang begitu signifikan di kisaran 7,2. Habis itu dia bergerak sangat impulsif. Jadi biasanya kondisi market yang bergerak begitu impulsif seperti ini itu menyebabkan yang namanya sebuah memori atau ingatan yang kemudian itu bisa dimanfaatkan kembali oleh para trader. That's why di area tersebut kita mendapatkan reaction, dan area ini kita bisa consider sebagai yang namanya bullish order block. Meanwhile, kalau kalian tanya secara trend, clearly Polkadot itu downtrend. Jadi belum bijak kalau saya bilang sih seandainya kita belum melihat at least dari smaller time frame atau time frame yang kecil, Polkadotnya reversal dulu, menunjukkan ke kita bahwa dia siap bullish dulu, baru kemudian ya bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan atau melakukan akumulasi kembali. Dengan catatan ya money managementnya harus dijaga juga. Jadi bukan pada saat dia bullish terkonfirmasi terus langsung masuk all in, nggak gitu caranya ya. At least kita masuk dengan ya money management yang baik, mungkin dengan nominal kecil dulu, lalu pada saat retest kemudian kita lihat ternyata proses retestnya cukup baik dan mengkonfirmasikan yang namanya potensi higher low-nya, baru kemudian mungkin kita tambah semacam ya tambahan lagi lah ya, tergantung dari money management masing-masing. Tapi kondisinya kalau saya pribadi menilai dengan keadaan market yang cenderung bearish, downtrend, sebaiknya sih tidak perlu terlalu besar ya dalam nominal gitu. Mungkin pertimbangan untuk masuknya ya kalian atur lah money management masing-masing gitu ya, karena saya nggak tahu tingkat keuangan masing-masing kan seperti apa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti aturlah sebaik mungkin, karena posisi kita lagi downtrend, lagi bearish market, fundamental juga belum mendukung, sebaiknya mungkin dikurangi porsinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau akumulasi, setidaknya diversifikasi dulu ya asetnya, diatur dulu sebaik mungkin supaya nggak terlalu agresif. Dan untuk saat ini ya range area yang dipertimbangkan adalah kisaran area 6,8 dolar itu untuk bagian bawahnya. Dan kalau misalkan dia failed, otomatis next stopnya itu adalah di kisaran area ini. Ini juga saya consider sebagai area bullish order blocknya yang lebih memiliki impact besar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Soalnya kalau kalian perhatikan, ini breakout atas resistance ini terjadinya dari sini. Jadi dorongannya tuh dari sini gitu loh. Dan itu adalah merupakan area yang juga cukup penting ya pada Polkadot. Selain itu, perhatikan juga Polkadot merupakan salah satu koin yang saya lihat cukup respect pada exponential moving average 21 ya. Pada saat dia break, mungkin kita lihat dia sempat beberapa kali ketahan sebelum akhirnya dia break balik dan ya kembali respect terhadap exponential moving average 21. Takutnya setelah IMA 21-nya dites, kembali terjadi rejection lagi pada Polkadot. Alright, nah kita akan coba lihat ya, mengidentifikasi dari time frame yang lebih kecil. So far, kalau lihat sekilas, ini adalah area yang saya bisa pertimbangkan sebagai area yang cukup penting. Di sini bisa dikatakan sebagai area big fund zone juga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat Polkadot mampu break dari sana, well, at least momentum short termnya akan berubah menjadi bullish. Dan salah satu faktor yang bisa mendukung hal tersebut terjadi adalah terbentuknya semacam falling wedge pattern, dan ini merupakan pattern yang sebetulnya lebih condong ke arah bullish. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan berpatokan karena ini bullish pattern ya terus langsung dipertimbangkan bahwa siap-siap long gitu. Gak gitu caranya teman-teman. Ada yang nanti perlu diperhatikan, nanti akan saya sharing lagi. Untuk saat ini ternyata area yang kita lihat ini bertahan ya, ini merupakan area Fibonacci 61,8%. Jadi di situ memang terdapat semacam tahanan kuat yang ya sebenarnya terdiri atas golden ratio sekaligus terdiri atas falling wedge patternnya. Kalau misalnya ngelihat pergerakan terakhirnya, ini si Polkadot tuh sempat bergerak impulsif ya dan lumayan signifikan
penguatannya, tapi kemudian tertahan lagi di bagian trendline atasnya. Jadi kalau kita perhatikan, trendline atas ini punya pengaruh yang lumayan signifikan pada pergerakan Polkadot, dan selain itu kalian juga bisa pertimbangkan ini kalau kita turun lagi ke time frame yang lebih kecil, kalian bakal ngelihat di sini terbentuk semacam support. Jadi buat ini biar kita lihat perspektifnya ya. Di time frame 1 jam sih kalian bisa lihat di sini terbentuk semacam support, ada sedikit fake out ya. Kemudian support tersebut pada akhirnya itu berhasil di breakdown ya, dan pergerakan impulsifnya itu datang dari kisaran pergerakan candle terakhir di sini. Jadi area ini somehow bisa kita gunakan informasinya sebagai area atau pertimbangan sebagai area bearish order block. Jadi secara tren utama itu lebih ke arah downtrend. Meanwhile untuk smaller time frame sekalipun seperti hourly time frame-nya itu juga masih dalam kondisi bearish. Nah, kalau misalkan dia berhasil menembus area ini ya, dia berhasil break dari falling wedge and then terkonfirmasi dia break dari bearish order blocknya, itu mungkin baru lebih tinggi ya probabilitasnya untuk kita ngelihat dia balik minimal ke kisaran area $12 gitu. Nah, di luar dari itu, tambahan lagi ya, ini dari saya, kalau kita bisa pertimbangkan area yang menurut saya bisa dikonsider juga sebagai area cukup penting adalah dua range ini ya. Jadi dua range ini merupakan area dengan order yang cukup tebal so far. Pertama dia dapat reaksi lumayan dari sini ya, ini juga berhasil break dari supportnya, plus di sini juga sama, pada saat ini terjadi, ini terbentuk inverse V formation, dia berhasil break dari trend line-nya. Jadi di kisaran dua range ini adalah area dengan order block yang cukup besar atau limit order yang kita bisa bilang ya selling pressure-nya cukup besar lah di kisaran range tersebut. Jadi kalau misalnya sebetulnya sih preferable ya masing-masing ya. Kalau saya sih personally ngelihat as long trennya masih downtrend ya, saya mungkin akan lebih prefer mencari posisi short, dan untuk melakukan short idealnya ya mencari area-area seperti ini. Jadi kita bisa melakukan antisipasi gitu ya. Itu kira-kira sih tambahan dari saya terakhir ya seputaran bagaimana memanfaatkan berdasarkan price action yang kita lihat saat ini. Well, memang nggak terlalu apa ya kalau kita bilang ya, mungkin buat teman-teman yang merasa ya nggak terlalu pengaruh lah kok, kadang-kadang suka gagal. Ya betul, memang makanya itulah kenapa kita harus menerapkan yang namanya risk management yang baik. Selalu gunakan stop loss, terutama pada saat trading futures. Yang paling penting pahami dulu bagaimana sistem menghitung ya atau mengkalkulasi resikonya, dan itu kalian bisa gabung ke grup Telegram. Terakhir saya sempat bahas itu, jadi mumpung masih ada pembahasannya dan belum ketimpa cukup dalam, make sure kalian gabung dan cek discussionnya. Alright, so itu aja mungkin update seputar Polkadot. Hopefully this video can be very helpful buat teman-teman semua, terutama yang lagi ongoing crafting belajar seputar technical analysis. Ya mudah-mudahan sih apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Sekiranya itu, happy weekend everybody. Sampai ketemu lagi untuk update Bitcoin, dan cheers, God bless everyone, bye bye.